Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puasa temen ini berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hidayah wal iman bir risalatin nubuwah wa wa'ada alaina bi nailil muna wa dukhulil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi, pertama dan paling utama, mari kita memuji syukur kehadirat Allah dengan untaian lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena kita selalu diberi nikmat yang tidak terhitung, lebih-lebih nikmat berupa iman Islam, nikmat berupa sehat, sempat, semangat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak terasa sekarang hari yang keberapa? Hari yang ke 19 ya. Mosok ali-ali motoe beling. Wingi lali saiki gak eling. Eling ya wis gak eling ya lali piye. Ya, mudah-mudahan semua ibadah kita zahiran wa batinan, amal ibadah ritual maupun sosial, ya, puasanya, tarawehnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Allahumma amin. Ya, ini siap dimulai ngaji Ramadannya. Halo. Sudah ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi. Ayo semua. Ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusah bil fadilah. Ya Rabbi warda'ani sahabah. Ya Rabbi warda'ani sulalah. Ya Rabbi warda'ani al-masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi. Ayo semangat. La Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Doa dalam sholawat. Ya Rabbi nas'alukal hidayah. Amin.
Ya Rabbina sa'alukal barakah. Amin. Ya Rabbina sa'aluka salamah. Ya Rabbina sa'alukal manfa'ah. Ya Rabbina khatim bil musyafa'. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anak sekalian, mohon maaf kenapa saya awali dengan sholawat, karena temanya kali ini adalah tentang akhlakul karimah, yang mengajarkan kita akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia, terpuji, ketepatan langsung adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka patut kita mengapresiasi kepada uswatuna wa qudwatuna, ya, idola kita, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, Rasulullah itu punya sahabat yang paling akrab, dan itu terhitung yang paling akrab 4, terkumpul dalam istilah khulafaur Rasyidin. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul ya? Iya. Coba Vicky, dari keempat khulafaur Rasyidin ini siapa yang paling disukai? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Hah? Iki. Siapa? Ali. Kenapa? Oh, kok nggak tahu ya? Kenapa nggak tahu? Ya, Sayyidina Abu Bakar itu terkenal kebijaksanaannya, kearifannya. Sayyidina Umar terkenal keadilannya, ketegasannya. Ya, Sayyidina Utsman terkenal kedermawanannya. Sayyidina Ali terkenal kecerdasannya. Ya, kalian suka yang mana dari 4 ini? Siapa? Nabil? Ya. Nabil sampai ini? Sihul? Semuanya. Oh, semuanya. Nadine? Suka mana? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalian harus punya idola, ya. Pasti kecenderungan saya suka Sayyidina Utsman soalnya orangnya dermawan misalnya. Ya. Lah anak-anak, satu saat pernah Gus Dur itu ditanyai sama salah seorang kawan beliau, ya, tanya, Gus, kalau jenengan suka yang mana Gus antara Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Jarine Gus Dur, oh kalau saya ya Ali. Kok saged Ali Gus? Iyalah, kalau sudah kedengaran Ali itu berarti sholawatnya mau selesai, sholat tarawihnya lo mau selesai, ya kan? Kalau sudah kedengaran Sayyidina Ali kan berarti sholat tarawihnya sudah mau selesai. Itu saya suka itu. Sama nanti tarawih, cek kerungu Abu Bakar, wah cek suwe. Kerungu Umar, cek suwe. Utsman lumayan,
Ya. Le Ali wah mari ngene akhirut tarawihi. Lah kan manempan sing senengi Sayyidina Ali. Alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, di antara 4 sahabat ini ada yang mendekat sama Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi, ya Rasul, siapa yang mendidikmu wahai Nabi sehingga begitu indah akhlakmu?" Ya, siapa yang mendidikmu sehingga begitu indah akhlakmu? Padahal engkau lahir tanpa ayah bunda. Ya, ketika dalam kandungan ayahnya meninggal. Ketika sudah lahir 6 tahun ibunya meninggal. Siapa yang mendidikmu? Sementara engkau lahir di tengah-tengah kaum jahiliyah. Ya, anak-anak sekalian, ternyata Rasulullah menjawab sangat sederhana. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidikku ya Tuhanku, maka baguslah akhlakku. Pertanyaannya anak-anak, bagaimana cara Allah mendidik Rasulullah? Ya kan? Sementara secara lahiriah tidak bisa berjumpa secara kasat mata. Maka anak-anak, pengertian akhlak yang paling dasar, ini dibuat catatan, dibuat resume. Akhlak itu dari segi bahasa dari kalimat khalaqa yakhluqu khuluqan. Ya, khalaqa yakhluqu khuluqan. Artinya adalah perangai atau sifat, karakter. Ya. Kemudian kalau akhlak itu secara istilah adalah sifat manusia yang terdidik oleh keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang melalui proses pemikiran dan pertimbangan yang otomatis. Ya, anak-anak, kalau kalian ketemu orang tua ditanyai dengan bahasa kromo, ono kromo inggil, kromo madya, kromo alus, pilih mana? Kromo alus, ya kan? Lah, kromo alus kalian milih ini masalah leren mikir sih, kan enggak, kan spontan. Le kajainang dile, niki bu badhe teng madrasah. Nah, atau mungkin kalian tanya ke orang tua, ini dari segi kromo, dari segi bahasa saja sudah bisa diperlihatkan. Anak-anak sekalian, akhlak itu secara umum dibagi menjadi 2. Ya, akhlak secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Yang kedua kepada makhluk, yaitu kepada ciptaannya Allah, makhluk. Lah makhluk itu dibagi menjadi banyak. Bisa kepada manusia, bisa kepada selain manusia, berarti binatang, ya, alam semesta itu juga butuh kita jaga dengan akhlak kita. Ya, kita jaga dengan akhlak kita. Maka anak-anak sekalian, akhlak yang benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kedamaian, kenyamanan, dan bahkan kebahagiaan kita di dunia hatta akhirah. Ya, anak-anak, satu saat Sayyidina Umar itu pernah melaku-melaku yang kampung, dilala kok melihat seorang anak yang memegang mencincang, mengikat manuk emprit. Ana emprite lho ya, aja lali. Nyancang manuk
manuk emprit, dicancang sikile, kakinya kemudian diterbangkan, diterbangkan, ditarik. Umpamanya ini kakinya diikat. Ya, kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah, menjadi judul utama. Al-Mawaid itu pitutur, Usfuriyah emprit. Nah, jadi judul utama di cover kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Di situ diceritakan kalau Sayyidina Umar ini empati dengan seekor burung. Didatangilah anak kecil tersebut, kemudian si anak dibilangi, "Nak, manuk empritmu tak tukune." Lah kono aja lali lek cerita iku kudu ana emprite ya. Aja sampai manukmu tak tukune, keliru kok. Kuwatir keliru. Manuk empritmu tak tukune. Ya. Kemudian engko awakmu iso tuku dulinan, iso tuku jajanan. Warek cilik. Anak kecil suka banget. Ya. Akhirnya diberikanlah manuk emprite anak kecil ini kepada Sayyidina Umar. Ya, setelah itu oleh Sayyidina Umar dilepaslah ikatannya, kemudian diterbangkan, dilepas. Oh, subhanallah. Di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah itu diterangkan bahwa ketika Sayyidina Umar wafat, meninggal, ada salah seorang ulama yang berjumpa dalam mimpi dengan Sayyidina Umar. Kata sang ulama, tanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ya khalifatul mu'minin, ma fa'alallahu bika?" Apa yang diperbuat Allah kepadamu di alam barzah? Suaranya terbagi ya Pak ya. Alhamdulillah ini. Ya. Ma fa'alallahu bika, apa yang diperbuat Allah kepadamu di dalam alam barzah? Sayyidina Umar menjawab, Allah merahmatiku. Allah welas marang aku, jari Sayyidina Umar. Ya. Kata sang ulama, apa yang membuat Allah rahmat welas kepadamu? Apakah sebab adilmu? Tidak. Apakah sebab kezuhudanmu? Tidak. Ya. Lalu sebab apa? Ternyata Sayyidina Umar menjawab, sebab aku pernah ketika masih hidup pernah empati, belas kasih kepada seekor burung emprit tadi. Ya, ini akhlak. Akhlak hanya pada seekor burung emprit. Itu saja bisa membuat kita mendapatkan rahmat kelak di alam barzah, bahkan berkelanjutan di alam akhirat. Maka anak-anak sekalian, akhlak ini tolong selalu dan selalu diprioritaskan. Apalagi akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Ya. Karena dengan kalian punya akhlak, ilmu secara tidak langsung akan mudah kalian terima. Karena kalian mendapatkan ridho guru-gurumu, ya, maka mudah mendapatkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan gurumu. Anak-anak sekalian, akhlak kepada makhluk, pertama dulu, akhlak kepada Khalik tadi ya, kepada Allah Sang Pencipta, yaitu dengan cara apa? Kita menjaga hak-hak Allah. Ya, berarti melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Apa saja hak Allah? Hak Allah adalah kita harus taat akan peraturannya, meninggalkan larangannya, dalam bahasa lain bertakwa kepada Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, ada yang tahu secara bahasa takwa itu apa? Takwa itu apa? Alan?
Takut bisa. Yang lain? Secara bahasa takwa adalah takut. Ya. Ada yang lain? Ayo. Azmi? Nggak tahu. Takwa bisa arti menjaga. Ya. Lah, itu secara bahasa, secara istilah insyaallah semuanya tahu. Ya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Artinya mengerjakan semua perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu termasuk akhlak kita kepada Allah. Kalau kita melanggar larangan atau kita tidak menjalankan perintah, secara otomatis kita tidak berakhlak kepada Allah. Ya, otomatis itu. Lah, tadi kata Alan takut kepada Allah. Takut kepada Allah beda dengan takut kepada selain Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, misalnya kita takut kepada binatang buas. Bukti takut itu dengan cara apa? Menjauhi apa yang kita takuti. Iya kan? Kita takut kepada binatang buas, kita takut kepada musuh atau siapapun lagi yang kita takuti. Pasti cenderung kita akan membuktikan rasa takut itu dengan menjauhi yang kita takuti. Itu bila kepada selain Allah. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka secara otomatis kita buktikan rasa takut itu malah tidak menjauh, tetapi malah mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Iya. Maka anak-anak sekalian, takwa adalah salah satu kunci akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini sekarang kita lagi berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Puasa juga termasuk bentuk kewajiban. Berarti ketika kita tidak berpuasa sama dengan kita tidak berakhlak kepada Allah. Kan kita tidak menjalankan perintah Allah, ya. Iki ngrungokno ta ora iki? Ya Allah melasirek kaya ngomong dhewe kan ono sing ngreken. Ya, gimana? Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Urip nang donya sing ati namung sepisan bakale mati. Kok sawangane mbak apa jawabe rada males nek wedi mati dah. Tak dongakno sing jawabe banter panjang umur. Sing gak gelem jawab cepet mati nih. Ya, urip nang donya sing ati namung sepisan bakale yen pengen slamet ayo seneng ngaji, yen wis padha ngerti ayo dilakoni salatullah mullah ala taqa Rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin billah sallu ala Nabi Muhammad. Ya, akhlak kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, atau dalam arti kata takwa sama juga kita berakhlak kepada Allah. Ya, termasuk ketika kita melaksanakan perintah itu sendiri. Contoh sholat. Ya, kita sholat ndak asal-asalan. Ya, berarti orang yang sholat pun masih belum dikategorikan yang sebenarnya
berakhlak kepada Allah. Engko salate angger, kelambine kaosan sangsang pisan sing arek lanang. Ya. Mestinya dengan pakaian yang rapi, yang bersih, yang suci ketika beribadah kepada Allah. Itu juga akhlak. Jangan dikira orang yang sholat, asal sholat itu sudah berakhlak. Belum. Ya, berarti ketika kita sholat sesuai dengan syarat rukun dan akhlak kita melakukan sholat, itu berarti kita berakhlak kepada Allah. Ya dah. Anak-anak sekalian, diibaratkan kalau kita mau bertemu, berjumpa kepada orang yang kita hormati, tidak mungkinlah kita asal-asalan. Misalnya kepada siapa? Pak Camat atau Pak Bupati. Loh, kadang-kadang kajeng berangkat itu wingi-wingenan wis siap pakaiane. Ya, dipilih yang paling pantas. Kemudian disetrika, di minyak wangi, ya. Kemudian dicoba ketika di hadapan cermin dengan bahasa yang begitu santun. Kenapa? Karena mau menghadap Pak Bupati. Lah iya, Pak Bupati sama presiden, sama Pak Gubernur tinggi mana derajatnya? Gubernur. Sama presiden? Presiden. Sama Allah. Ya karena apa-apaan nih. Lah kok bisa ngadep nanggane Pak Bupati kelicit kaya ngono, ngadep nanggone Gusti Allah malah delower ya, kadang-kadang malah guyon. Ya, maka ndak aneh kalau ada yang mengatakan jagalah sholatmu, maka Allah akan perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki nasibmu. Ya, semakin baik sholatmu, semakin baik pula nasibmu. Maka anak-anak sekalian, akhlak kita kepada Allah dalam bentuk ibadah ritual, ayo semuanya disempurnakan. Jangan asal-asalan. Sholat ada 5, yang dilakukan ya 5, jangan 4, apalagi kurang. Sama dengan kita tidak berakhlak kepada Allah. Kita berpuasa sama, ya. Ketika maghrib kita berbuka, ketika sahur kita makan sahur. Itu akhlak. Ojo dikira nalikane makan tidak ada pahala, tidak ada berkah. Ya, di dalam kitab Hikayatut Tasyri' diterangkan bahwa makan sahur itu yang paling afdol, paling bagus, hawalai bimikdari khamsina ayatan qoblal imsak. Makan sahur sing paling utama itu 50 ayat sebelum imsak. Sampeyan lek sahur biasa jam piro? Mari terawih. Ana sing jam 1:30. Ya ora apa-apa. Iku ya iso digawe sahur, ya. Tapi sing paling afdol mendekati imsak. Bimikdari khamsina ayatan, 50 ayat menjelang imsak. Itu di kitab Hikayatut Tasyri'. 50 ayat yang standar, bukan ayat juz amma. Juz amma lah pendek. Ya, surat Yasin berapa ayat? 83. Tapi ada yang pendek. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Lah itu yang panjang, standar. Ya, 50 ayat sebelum imsak. Itu sahur yang paling bagus. Berarti mengakhirkan sahur itu sunnah. Tapi berbuka mengawalkan buka. Jenenge takjil. Apa takjil itu? Takjil itu dari kalimat ajala, menyegerakan. Pak, boleh enggak Pak? Buka di waktu isya? Boleh, tapi kurang utama. Takjil itu lebih baik di awal. Dur, Allah Akbar, langsung minimal minum air putih. Minimal membatalkan puasa pas ketika
adzan maghrib. Pak, lek gak kuat Pak. Nah, ya, katanya ada rumor, ada seorang pemuda yang nekat karena puasanya nggak kuat, dia adzan maghrib sebelum waktunya. Wah, ini bahaya lagi. Suwe ini rek wis tak adzan dhewe. Jare ini pokoknya les kurung adzan oleh buka. Nah, ini bahaya iki. Ya, Vin. Poso, Vin. Alhamdulillah. Ya. Maka ibadah kepada Allah juga termasuk bisa dikategorikan kita berakhlak kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita berakhlak kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, sekarang kepada makhluk, kepada makhluk Allah. Makhluk Allah ada yang kategori manusia, binatang, alam. Ya, yang kedua sekarang makhluk yang kategori manusia dulu. Kita berakhlak kepada manusia. Manusia dibagi menjadi beberapa. Satu, orang tua, guru, ya, keluarga, tetangga, tamu. Itu kan manusia semua itu. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana akhlakmu kepada orang tua, bagaimana akhlakmu kepada keluarga, bagaimana akhlakmu kepada tetangga, bagaimana akhlakmu kepada tamu. Ya, oh, itu sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai anak-anak menjadi barometer, ukuran nih. Ya, ukuran apa Pak? Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan cara memuliakan jarahu, apa? Tetanggamu. Di kalimat yang lain, falyukrim dhaifah, muliakan tamumu. Maka nore iki kesempatan, ya, kalau kalian punya makanan, misalnya dianjurkan kata Rasulullah, kalau rumahmu, keluargamu lagi masak kuah, panganan sing ono dodone, maka tambahi kuahnya. Ya, kemudian bagikan kepada tetanggamu. Jangan sampai tetanggamu hanya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan aroma dari masakanmu. Enak erek ambune, lu nyate, lu lagi masak kelan misalnya, macem-macem. Ya, jangan hanya dikasih aromanya. Kata Rasulullah, tambah kuahnya, ya, tambah jumlahnya, kemudian bagikan kepada tetanggamu. Itu salah satu bentuk apa? Hormatmu, akhlakmu kepada tetanggamu. Begitu pula kepada tamu. Wes jelas-jelas ono tamu teko adoh. Ya, lah aja dijak ngobrol wae sampai murah, sampai muru, gak disuguhi. Pak puasa Pak, yo karuan lek poso. Kalau di hari-hari biasa itu loh, ya, tidak hanya dengan disambut, tapi kalau memang benar-benar tidak ada, minimal kita sambut mereka dengan kesantunan, dengan kesopanan, karena nggak ada yang disuguhkan. Beda lagi kalau itu, ya, dimaklumi. Anak-anak sekalian, sampai pernah seorang sahabat Nabi dan keluarganya yang miskin, ya, di rumahnya hanya ada makanan cukup hanya 1-2 orang. Kemudian ada kaum muhajirin datang ke Ansor, ya, di Madinah. Kata Rasulullah, kaum muhajirin ini kelaparan, kehausan. Kata Rasulullah, hei sahabatku, siapa di antara kalian yang punya makanan? Tolong jamu sahabat muhajirin ini. Tolong jamu mereka. Ternyata langsung ono sing ngajung. Kulo Kanjeng Nabi, monggo, pinarak tenggen kulo, monggo singgah ke rumah saya. Subhanallah,
Ternyata anak-anak, ya, dia pulang ke rumah, dia tanya ke istrinya, wahai istriku, apakah kamu punya makanan? Wahai suamiku, kita cuma punya makanan paling tidak 2 porsi. Nggak ada lagi. Dan itu cukup untuk kita berempat. Kita sama anak-anak kita. Dibagi. Cuma ada 2 porsi. Sahabat Ansor, sahabat Muhajirin ini yang mau singgah ada 2. Paham? Ternyata bagaimana akhlak si sahabat Ansor yang menjamu tadi? Mempersilakan masuk. Monggo-monggo, silakan masuk. Subhanallah. Ketika mempersilakan masuk, ya, ternyata ini pura-pura tapi menjadikan turunnya ridho Allah. Turunnya rahmat Allah. Pura-pura ngene rek. Jadi semuanya memegang piring. Ya, semuanya memegang piring. Kemudian setelah itu ternyata lampunya mati. Matinya dimatikan banyak nih, sengaja dimatikan. Kemudian makanan yang tinggal 2 porsi tadi dihidangkan kepada sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor beserta istri dan 2 anaknya. Hanya sebatas menghadap piring kosong, dan piring itu dikasih sendok, klutik, 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 klutik. Lampu ini memang sengaja dimatikan supaya apa? Kedua sahabat Muhajirin tadi tidak sampai memutus keinginannya untuk makan. Wong tuan rumah wae gurung mangan, gak didudukno. Kenapa? Saking kepingnya menjamu tamu. Fahim tuh? Ya, ternyata setelah sahabat Muhajirin ini pulang, ya, Rasulullah tanya kepada sahabat Ansor, bagaimana kemarin? Apakah jadi kamu jamu? Sahabat Muhajirin, nggih Kanjeng Nabi sampun. Tapi ngapunten Kanjeng Nabi, ya, saya menceritakan kronologi kejadian ketika menerima tamu. Ternyata kami nggak punya makanan apa-apa kecuali hanya 2 porsi. Dan 2 porsi itu pun langsung kami hidangkan kepada mereka berdua. Kami sekeluarga tidak makan. Loh, apakah mereka tetap makan? Mestinya mereka nggak makan karena nggak enak sama kalian. Nggak, Rasul, kami sengaja mematikan lampu supaya mereka menganggap kami juga ikut makan. Tetapi di lampu yang gelap tadi. Fahim tuh? Subhanallah, ini akhlak anak-anak. Ya. Termasuk mohon maaf di aliyah di sini ketika kalian ketemu guru berucap salam, ya. 3S, senyum, salam, sapa. Ya, sajane gak 3S saja ya. Senyum, salam, sapa, salim. Kalau sesama guru, ya, sesama jenis, salim, ya, itu akhlak. Kemudian berkata yang sopan, salam, senyum, salam, sapa, salim, santun. Ya apa carane awak dhewe nalikane ketekanan utawa pas menghadap kepada guru dengan kata-kata yang sopan. Anak-anak sekalian, guru kita itu sebenarnya tidak hanya guru aliyah. Guru kita termasuk guru ibtidaiyah, juga termasuk guru TPQ kita. Itu yang meletakkan dasar awal kita bisa membaca huruf hijaiyah. Ya, kadang-kadang kita sudah menjadi dosen, kita sudah menjadi orang terhormat, orang penting, menjadi profesor macam-macam. Yang membuat kita pandai baca Quran dulu tetap guru kita di TPQ, tetap statusnya masih menjadi guru TPQ. Ya, orangnya sederhana, ya, tidak kaya, yes ngono ikulah. Lah, jangan hanya karena status sosial kita lebih tinggi dari guru kita, akhirnya hormat sudah tidak ada. Ya,
akhlak kepada guru. Itu penting. Anak-anak sekalian, seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah berkata, subutul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah waridhas syekh. Itu ya. Tetapnya ilmu yang kalian fahami itu akan melekat kuat dalam benakmu, dalam pikiranmu dengan cara satu, sinau. Oleh gak tahu sinau gak melekat ilmumu. Tetapi gak cukup punya ilmu. Kita berharap ilmu yang kita punya manfaat barokah, dan itu bisa kita peroleh dengan kita mendapatkan ridhonya guru. Soalnya ono rek uangku pinter tapi gak ono gunane nang masyarakat. Areku sajane pinter tapi mbuh uang gak ono sing seneng. Lah itu ada itu. Makanya sampai ono kiai maceme ono 5 iku lho. Ya, kiai maceme 5. Sing pertama kiai tutur. Pinter ceramah, pinter pidato. Yang kedua kiai catur. Berarti ahli politik. Mbah Maimun Zubair, ya. Beliau seorang tokoh agama tetapi juga seorang ahli politik, ya. Masuk ke jajaran pemerintahan. Catur. Jadi kiai tutur, kiai catur. Ono nomor 3 kiai sembur. Pinter nyuwuk tok. Dikon ngomong gak iso. Ya, kiai sembur. Nomor 3 kiai nganggur. Iki sing sora iki. Kenapa Pak kok nganggur? Dia punya ilmu. Dia punya apa? Skill dalam hal ilmu agama, tapi banyak orang yang enggak suka. Mungkin karena dulu ketika mencari ilmu dia tidak mendapatkan ridhonya guru. Naudzubillah. Makanya rek menelik sampeyan dadi wong sukses, ojo lali guru-guru sampean. Sing SD sing MI ya, sing TPG ya, itu kelihatannya sepele. Bila perlu ya, bila perlu kalau sampean punya sedikit kelebihan rezeki, mbok yo lepas lungo disiapilah. Mbuh makanan ringan atau mungkin sekedar buah tangan ya, sampean salami. Wah, guruku sepuh banget. Iki biyen sing ngajari aku ngaji Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah akhirnya disalami. Lah, iku oleh barokah iku. Ketokane sepele. Ketokane sepele banget, ya. Anak-anak sekalian, kemudian akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua. Lah iki gak kalah pentingnya, ini sangat penting sekali ini. Ya, anak-anak sekalian, coba semuanya yang pingin sukses angkat tangan. Pingin sukses? Ojo epok-epok lo. Ya, syaratnya kepingin sukses apa? Sangat gampang, ya, sangat gampang. Yang pertama dan yang utama. Pertama dan yang paling utama, kita mendapatkan ridhonya orang tua. Ya, wis pasti sukses wis. Ya, wis pasti sukses. Sayyidina Umar itu pernah tanya kepada Rasulullah, ya Nabi, saya kan nggak bisa melihat Allah, saya kan nggak bisa melihat Tuhan, tapi saya kepingin membikin Allah itu tersenyum. Bagaimana caranya? Jawabannya Rasulullah, gampang. Bagaimana kamu bisa membikin orang tuamu tersenyum, maka saat itulah Allah tersenyum kepadamu. Tapi bila engkau membuat orang tua jengkel, murka, ya, uring-uringan, wah, berarti sama dengan kamu membuat murka Allah. Ya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil
walidain. Ya, akhlak kepada orang tua. Ini yang paling krusial anak-anak sebenarnya. Termasuk mohon maaf, misalnya orang tua kita termasuk kategori orang tua yang kekurangan ekonomi, diuji ekonomi. Nah, ini kamu harus mampu menunjukkan bagaimana caranya kamu bisa apa? Meminimalisir permintaanmu. Ya. Mintalah yang kamu benar-benar butuh untuk bayar sekolah, untuk sangu ya semampu orang tuamu. Iya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada tamu. Kemudian akhlak kepada teman. Ya, al-akhlaku li ikhwanik, kepada teman-temanmu itu juga punya akhlak. Makanya saiki kepedulian pemerintah dalam hal apa? Tanpa bullying. Ya, tanpa apa? Ngeprank teman yang sampai membikin dia ndak nyaman. Ya. Itu juga akhlak kalian kepada teman-teman kalian. Alhamdulillah. Ya. Maka insya Allah kalau kalian baik kepada teman-temanmu, besok kalau kalian punya anak, insya Allah mungkin anak-anakmu juga akan baik kepada teman-temannya. Istilahnya ada timbal balik. Ya, ada timbal balik. Ada pertanyaan untuk kepada sesama manusia akhlak ini? Enggak? Kepada orang yang tidak kita kenal, Pak. Iki ketokane kan sepele. Sekarang ini banyak modus, banyak penipuan. Ya, kita harus waspada, kita harus curiga, tetapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Ada orang yang datang ke rumahmu, bertamu kepadamu, ya, membutuhkan sesuatu, atau misalnya pengemis lah, pengemis seminim-minimnya, ya, kalian siapkan, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Insya Allah dengan demikian kalian akan menunjukkan akhlak kalian kepada orang yang tidak kamu kenal. Ya, kalau kita berakhlak kepada guru biasa, kepada orang tua biasa, kepada tetangga biasa, kepada keluarga biasa. Yang agak sulit itu kan kalau kita berakhlak kepada orang yang tidak kita kenal. Lah ini apalagi sudah banyak video viral, ya, banyak modus penipuan dan lain-lain. Maka tetap harus ada waspada dan harus ada curiga, tetapi jangan terlalu, istilahnya kan gitu, ya, jangan terlalu, karena siapa tahu orang yang meminta-minta bantuan itu ternyata memang utusan Allah, malaikat Allah, ya, yang menjelma menjadi manusia, yang menguji kedermawananmu, yang menguji kelomananmu, ya kan? Anak-anak sekalian, setelah akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah sudah tadi, ya, maka dirungono berarti. Akhlak kepada Khalik, yaitu sang pencipta. Akhlak kepada makhluk, yang pertama yaitu makhluk dari sisi manusia, makhluk hewan. Tadi sampai ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pelacur, ya, seorang PSK mendapatkan rahmat Allah, bahkan ampunan Allah
bahkan masuk ke dalam surga Allah hanya karena pelacur tadi memberi air minum kepada seekor anjing. Itu juga akhlak. Maka anak-anak sekalian, ya, akhlakmu seperti ini jangan kalian anggap sepele. Contoh sangat sederhana, kalian kalau BAB, ya, kalian kalau BAB biasanya kan karo ngelamun biasanya. Hah? Lah kadang-kadang di bak mandi, di jedingnya, di kolai itu ada binatang yang tenggelam, bu semut, bu apa, merutu, bu apa lah, pokoknya kan kelihatan kelegut lah. Sopo nyono, kalau kita empati pada binatang itu, kita ambil semut tadi pelan-pelan, ya, kemudian kita tempel di tembok, perlahan mengering, kemudian dia bisa berjalan, insya Allah, ya, secara pandangan Allah, di mata Allah, akhlakmu kepada binatang tersebut menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai hadisnya Rasulullah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya, coba diikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Apa artinya? Udah tahu. Kasihanilah, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit, para malaikat-malaikat Allah akan menyayangimu, akan mendoakanmu. Ya, Imam Ghazali, siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Beliau dikenal Hujjatul Islam wal Muslimin. Ya, orang yang paling cerdas di antara kaum muslimin zaman now, di antara yang paling cerdas. Ya, karya-karya kitabnya begitu banyak. Tetapi ketika beliau wafat, ya, ternyata ada seorang ulama bermimpi jumpa dengan Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, apa yang dilakukan Allah kepadamu di alam barzah? Allah merahmatiku, kata Imam Ghazali. Sebab apa Allah merahmatimu? Ternyata, apakah sebab kitabmu yang begitu banyak, karyamu? Tidak. Apakah sebab ibadahmu? Tidak. Kedermawananmu? Tidak. Hanya karena apa? Imam Ghazali pernah mau mengarang kitab zaman biyen, rek. Polpen iku gak kaya saiki. Ya. Lek polpen saiki lah enak, tinggal klik langsung nulis. Biyen ditutul, ada tempat mangsine, ya. Arek pondok zaman saya masih ada dulu. Ditutul, kadang pakai apa itu, koyo wit aren. Ya, kayak sapu duk, ya, sing ireng itu. Ditutul kemudian dibuat nulis. Loh, Imam Ghazali itu pernah ketika mau mengarang, ternyata tempat wadah mangsinya itu dipencloi laler. Ya, kemudian minum air tadi, ya, ternyata sama Imam Ghazali dibiarkan di jarno sampai satu ya. Aslinya ya mengganggu inspirasi beliau untuk mengarang kitab, tapi karena beliau empati hanya dengan seekor lalat, ya, laler, maka dibiarkan sama Imam Ghazali. Subhanallah, ternyata sayangnya, rahmatnya kepada seekor lalat menjadikan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Pak, kalau selain binatang Pak, sama. Rasulullah pernah ketika khutbah Jumat memakai mimbar yang baru. Mimbar kan terbuat dari kayu, ya, terbuat dari kayu yang diambil dari pohon korma, ya, tapi yang baru. Loh, Rasulullah ketika khutbah ternyata terdengar suara
ngik kayak rintian makhluk tertentu. Sahabat sampai siapa ya sing kaya arek sambat iki. Ternyata Rasulullah terdengar ya mimbar yang lama sing wis rodok rapuh itu yang tidak dipakai. Yang dipakai yang baru. Ternyata yang lama apa? Mengeluh, merintih. Nangis cara kasare ngono nangis mergo aku wis gak digawe maneh karo Kanjeng Nabi. Di tengah-tengah beliau khutbah, Rasulullah turun dari mimbar memegang mimbar yang lama. Cara bahasa ngono dikrentek nang ati, wahai mimbar, bersabarlah. Engkau termasuk bersamaku kelak akan masuk ke dalam surga. Ketika dikatai demikian, mimbar yang lama tadi spontan diam, sudah tidak ada suara ringikan. Nah, ya. Nah, ini hanya kepada benda mati. Ya. Termasuk kita kenapa ketika sholat kita dianjurkan untuk pindah-pindah tempat sujudnya. Ya. Kenapa? Kita dianjurkan pindah-pindah tempat sujudnya. Ternyata bumi yang kita tempati sujud itu menjadi saksi. Nah, lagi-lagi coba diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin mu'minin yasjudu fi buq'atin min baqa'il ardi illa syahidat wa bakat wa hazinat yauma yamut. Nah, ya, bumi yang kita buat tempat sujud ini menjadi saksi kalau kita pernah menempatinya sujud. Ya, menjadi saksi kita pernah menempatinya sujud. Dan ternyata bumi yang kita tempati sujud itu ikut bersedih, ikut menangis di hari kematian kita yang menempatinya sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, arek iku rek sing biasai salat ngenggoni aku sujud, saiki arek iku wis gak panjang umur. Ya Allah, muga-muga di sepuro dosane, muga-muga diterima amale lho. Ikut sedih, ikut menangis di hari kematian orang yang menempatinya sujud. Maka di dalam syariat Islam dianjurkan ketika sholat fardu dengan sholat sunnah minimal geser. Ya, di sekolahan Mas Kumambang sudah dipraktekkan. Tadi sambil nunggu teman-temannya wudu, kalau mau sholat jamaah duhur atau asar atau yang lain, ya sambil nunggu mereka sholat sunnah qobliyah, langsung jejer wis, tadi tertib gitu loh, bukan ngobrol karepe dhewe, jejer. Nah setelah itu ketika terdengar suara qomat Allah Akbar la ilaha illallah, mereka tukar tempat. Nah, tukar tempat. Tujuannya apa? Yaitu tadi memperbanyak saksi bisu dari bumi yang kita tempati sujud. Nah, ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Ya, iso ojo pancet-cet. Nah, andai kata ndak ada kata lain, nggak ada tempat lain, Pak, ya ndak apa-apa. Ndak wajib sih. Cuman kita memperbanyak bumi yang kita tempati untuk sujud. Ya. Anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Ya, setelah ini nanti insya Allah dilanjutkan Pak Soye materi tentang apa? Sejarah Islam. Ya, semuanya sangat bermanfaat kalau kalian di bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan apa? Pemahaman materi dari semua pemateri, ya. Insya Allah kalau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan kita
apa? Secara maksimal ibadah penuh kualitas di bulan suci Ramadan ini. Ya, saya kira cukup dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesimpulan, ya mohon maaf kesimpulan. Coba saya tanya apa yang sudah saya terangkan tadi. Akhlak itu apa tadi? Apa? Akhlak adalah, tadi nggak dicatat, sifat atau karakter yang lah berarti nggak dicatat mau. Ya, dibaleni mana? Dibaleni mana? Tingkah laku atau tabiat ya yang terdidik oleh keadaan. Yang terdidik oleh keadaan yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Nah, kayak spontan karena wis menjadi kebiasaannya. Menjadi kebiasaannya. Itu ya. Kemudian akhlak dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, akhlak kepada Khalik, sang pencipta. Yang kedua, akhlak kepada makhluk ciptaannya Allah. Ya. Kemudian akhlak kepada makhluk dibagi menjadi akhlak kepada manusia, binatang dan alam semesta. Ya. Kemudian kepada manusia juga dibagi lagi akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada tamu, kepada tetangga, kepada teman-teman ya. Bahkan tadi yang enggak kalah penting, akhlak kepada orang yang baru atau belum kita kenal ya. Tetap kita harus berakhlak kepada mereka. Saya kira cukup. Mudah-mudahan sekilas apa yang saya sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita kategori menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang membawa manfaat untuk manusia yang lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.